In my last video, I counted 10,000 grains of rice, where each grain of rice was $100,000. And that was to show you the scale of $1 billion. Well, a lot of you guys asked me, well, how much does Amazon CEO Jeff Bezos have in terms of rice? So that was my mission. I went to Target, I bought a digital food scale, I came home, and then I weighed the rice that was worth $1 billion from earlier. I did the math in my head, and I went to Costco. I got the rice, I brought it home, and once I brought it home, I went to work. I also want to say that I have 5 families that are going to take this unused rice, so it's totally not wasteful. Okay, so the moment you've been waiting for, 100K, 1 million, 1 billion, Jeff Bezos has 122 of these, or 58 pounds of rice. If each grain of rice was 100K. Like, look how big this is, guys. I'm gonna show you the scale here. I'm gonna put a keyboard in just for fun. Look how deep that goes. That's insane. This is Jeff Bezos' new house that's $145 million in LA. And then, oh my God. Tahun 2012 adalah tahun pertama saya menginjakan kaki di sebuah warteg. Wartegnya itu di dekat kosan kampus saya. Wartegnya sebenarnya sih bukan ini, dekat sama sini, tapi ini yang paling terkenal di Kukusan Teknik Universitas Indonesia. Waktu itu saya bisa pertama kali ke warteg karena selama ini saya nggak ke warteg makannya. Bukan karena saya orang kaya, tapi menurut saya ke warteg itu mahal banget, teman-teman. Iya, warteg tuh mahal buat saya. Kenapa bisa mahal buat saya? Karena budget saya waktu saya kuliah di UI, budget makan, fotokopi buku, ongkos pergi dan pulang ke Depok sampai Bekasi seminggu sekali itu 50.000. Tahun 2011, 50.000 untuk seminggu. 2012 saya diperkenalkan warteg oleh sahabat saya yang tahu ternyata saya sebegitu terbelakangnya gitu. Sebegitu miskinnya sampai-sampai nggak tahu kalau ada makanan murah di warteg. Mungkin teman-teman ada yang mengalami kondisi serupa, tapi mungkin banyak yang berbeda. Entah itu berbedanya lebih mudah atau lebih sulit, lebih susah mengalami perjuangan hidupnya dibandingkan saya. Perbedaan itu disebut ketimpangan. Itu ketimpangan di level personal, teman-teman. Saya mau mengajak teman-teman ke level nasional. Ada yang pernah baca publikasi ini dari Forbes? Ini adalah 10 orang terkaya di Indonesia. Kita tahu bahwa nama yang pertama itu kakak beradik, kakak beradik yang memiliki bank paling besar, Bank BCA, dan juga perusahaan rokok paling terkenal, Jarum. Ketimpangan terjadi nggak hanya antara orang kaya dan orang miskin, teman-teman. Bahkan di antara orang kaya aja terjadi ketimpangan. Coba lihat, Budi dan Michael Hartono tuh kekayaannya sekitar 500 triliun rupiah. Buat teman-teman yang nggak familiar dengan angka US dollar, 37 miliar US dollar itu setara dengan 500 triliun rupiah. Itu kekayaan mereka. Boleh tahu di rekening teman-teman ada berapa? Paket data aja cari-cari yang murah ya. Kasihan diketawain sama pengusaha rokok. Ketimpangannya tuh gak cuma di antara yang kaya dan miskin. Nggak antara Pak Budi dan Michael Hartono dengan kita rakyat jelata. Tapi bahkan dengan yang ranking 1 dengan Pak Yogi Hendra Atmajaya aja beda banget. Pak Yogi Hendra Atmajaya peringkat ke-10 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya cuma 3 miliar US dollar atau setara dengan 30 triliun rupiah. Bedanya 10 kali lipat, teman-teman. Di antara orang kaya aja di Indonesia itu timpang. Jangan bayangin nama kita, jangan bandingin nama kita. FYI, Pak Budi dan juga Pak Michael Hartono itu masuk ke dalam circle-nya Crazy Rich World. Bukan Asian, bukan Surabayan, sorry teman-teman Jatim. Bukan Asian lagi, tapi levelnya world. Jadi circle-nya tuh udah yang Jeff Bezos dan segala macam. Seperti yang tadi di video. Di video itu tadi comparing kekayaan rata-rata orang LA atau orang Amerika itu sama Jeff Bezos punya net worth. Nah, mereka tuh ranking 54 dan 56 nih, dua kakak beradik ini. Di bawahnya yang pakai kotak merah, itu adalah pendapatan seorang lulusan SD.
gak bisa disebut namanya, itu menurut Oxfam itu dia pendapatan 50.000 per hari. Jauh banget ya. Ini real teman-teman, ini beneran terjadi dan ini bukan di luar negeri, ini di Indonesia. Selamat datang di Indonesia. Tapi Indonesia sendiri kondisinya gimana? Pertumbuhan ekonomi kita tuh 5,02% tahun lalu, 2019. Artinya kalau teman-teman di sini udah berpenghasilan dan gajinya ternyata nggak naik 5% tahun lalu, berarti yang nikmatin bukan teman-teman, mungkin bos teman-teman. Beneran, itu namanya ketimpangan. Ketika pertumbuhan ada tapi kita nggak rasakan, itu berarti ada ketimpangan. Ada yang ngambil lebih banyak dibandingkan yang lain. 5,02%. Koefisien Gini ini yang mengukur ketimpangan. Kalau 0% berarti tidak timpang secara sempurna, berarti adil, merata. 1% itu artinya timpang banget. Indonesia di 0,38. Kalau di 0,5 aja itu udah parah banget teman-teman. Amerika 0,49, Afrika 0,5-an, ada yang 0,6 juga. Indonesia 0,38. Cukup parah. Ya tadi kita bisa lihat kan, di antara orang kayanya aja timpang. Solusinya selama ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara lain adalah pemberlakuan sistem pajak. Ada yang gak bayar pajak? Saya harap semua di sini anak-anak Tuhan bayar pajak ya. Pajak itu gunanya untuk memeratakan pendapatan teman-teman. Teman-teman yang gajinya puluhan atau ratusan juta itu diambil sedikit untuk dibagiin ke mereka yang boro-boro bayar pajak. Buat bayar dirinya sendiri aja seperti tadi penjual tofu yang tadi, yang di kotak merah. Cuma 50.000 per hari penghasilannya. Buat mereka, tapi gak dalam bentuk uang. Dalam bentuk program-program ini. Program Keluarga Harapan, Bidik Misi, atau itu beasiswa saya waktu saya kuliah, saya dapat Bidik Misi. Atau sekarang namanya KIP Kuliah, Kartu Indonesia. Wih, bagus nih, Jokower ya. Terus Kartu Indonesia Pintar Kuliah, BPJS Kesehatan, Dana Desa, dan program-program nasional lainnya. Seperti itu. Tapi sayangnya, tingkat kepatuhan membayar pajak Indonesia ternyata turun. Dari tahun 2018 ke 2019. Dari 11,5% tax ratio-nya jadi cuma 10,7%. Jadi, gimana dong? Bisa makin timpang dong? Menurut penelitian, manusia tuh gak pernah secara sengaja menurunkan tingkat ketimpangan. Tingkat ketimpangan di dunia pernah benar-benar berkurang hanya karena 3 hal teman-teman. 1, bencana alam. 2, wabah penyakit. 3, perang dunia. Atau perang biasalah gitu, tapi yang gede skalanya. Ada gak kira-kira usaha manusia di situ yang emang bener-bener buat mengurangi ketimpangan? Gak ada. Jadi emang manusia gak pernah secara sengaja menurunkan tingkat ketimpangan. Kita suka, kalau makin timpang tuh kita makin senang. Untungnya kita adalah orang Kristen. Dan untungnya teman-teman pemuda GKI bikin acara yang namanya Ignite Conference dengan tema Compassion. Seakan-akan kayak saya panitia gitu ya. Tapi enggak beneran. Tapi beneran. Compassion ini penting banget buat jadi solusi untuk mengatasi ketimpangan. Teman-teman tahu bedanya eksis dan eksistensi? Eksistensi artinya keberadaan. Ada bapak ibu di sini, ada teman-teman di sini. Kita ada eksistensinya. Kita ada di sini gitu. Keberadaan kita di sini saat ini nyata. Eksis itu, misal teman-teman pembicara atau MC tadi ada di sini dilihat teman-teman, itu namanya eksis. Atau kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berkembang. Nah, kalau teman-teman ingat kisah Nehemia, waktu Nehemia berada di Puri Susan, dia tuh nggak cuma sekadar ada eksistensinya, tapi dia juga eksis sebagai juru minum raja. Tapi akhirnya dia pergi ke Yerusalem karena dia tahu bahwa eksistensi rakyatnya sendiri, rakyat Yerusalem, orang Yerusalem itu terancam. Nah, ketimpangan itu teman-teman terjadi ketika yang satu pengen eksis, yang satu ditinggalin. Jadi yang satu
sibuk mikirin yang satu sibuk mikirin eksisnya dia aja, yang satu buat mikirin eksistensinya aja udah syukur gitu. Yang satu tuh pengen ada doang nih, udah susah. Yang satu lagi udah mikirin yang lain-lain gitu. Mikirin berkembangnya diri dia sendiri. Hari ini aku berharap teman-teman kita bisa bawa 3 hal. 3 hal yang merupakan kunci kebijakan, mau itu kebijakan di level pemerintah, perusahaan, ataupun personal kita, yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan ketimpangan. Yaitu tadi, compassion tadi, turunan dari compassion. Pertama, kebijakan yang keliru timbul bukan hanya dari apa yang kita perbuat. Tapi ketika ada hal-hal yang kita tidak perbuat, itu bisa jadi kebijakan yang salah. Dalam hal ini Nehemia, kalau teman-teman perhatiin Nehemia 1, dia tuh berdoa sama Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Kenapa Nehemia minta ampun? Dia kan baik-baik aja di Puri Susan. Karena dia menikmati kenyamanannya sendiri. Tadi aku senang banget sama kesaksian Claudia. Kita dikasih anugerah sama Tuhan, bukan buat eksis sendiri teman-teman. Kita dikasih wadah untuk berkembang sama Tuhan, bukan buat berkembang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya sendirian. Ada yang tahu Hindia? Lagu Hindia ada tuh. Buat apa maju duluan tapi sendirian? Buat apa cepet-cepetan tapi sendirian? Konteksnya adalah buat apa? Buat apa kita orang Kristen? Ini dalam sudut pandang Kristen ya. Kita orang Kristen. Bukan kebetulan kita jadi orang Kristen. Buat apa kita kaya, buat apa kita pintar, buat apa kita maju, tapi kita menikmati itu buat kesenangan kita sendiri, kenyamanan kita sendiri, keamanan kita sendiri. Sementara mungkin ketika Tuhan menganugerahkan itu, ku beri kamu kekayaan, ku beri kamu kepintaran. Mungkin sebenarnya Tuhan mempercayakan kita saat itu untuk nanti kita bisa salurkan ke orang lain. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan itu adalah kebijakan yang salah. Itu bisa jadi kesalahan. Sama seperti ketika Nehemia asik-asikan di Puri Susan jadi juru minum raja. Sementara orang-orang yang habis dibuang di Yerusalem itu harus jual anaknya, jual kebunnya, buat jadi budak anaknya. Hanya karena butuh makan dan minum. Kedua, kebijakan yang berhasil itu adalah kebijakan yang lahir dari dengar-dengaran. Akan kebutuhan pihak yang paling lemah. Pemerintah sering banget lalai di sini. Jangankan pemerintah, kita aja sering lalai di sini. Kalau kita ngerasa lebih pinter, kita pasti ngerasa, lu tuh selesai gini. Lu tuh selesai gini. Kita gak berangkat dari kebutuhan orang yang mau kita tolong. Kita kurang rendah hati untuk mendengar apa sih yang sebenarnya dia butuhkan, apa sih yang sebenarnya dia hadapi. Pemerintah juga gitu, suka lalai bikin survei atau wawancara misalnya atau segala macamnya. Kita mau meneladani Nehemia teman-teman. Dia tuh dengar-dengaran akan Hanani dan juga orang-orang yang mendatangi dia waktu itu. Dan ketika dia datang ke Yerusalem dia dengar-dengaran akan ibu-ibu. Bayangin, pejabat istana dengerin ibu-ibu. Ocehan-ocehannya ibu-ibu. Gak dinyinyirin, tapi didengerin dengan rendah hati. Nah, ini adalah kebijakan yang berhasil. Kebijakan yang berasal dari dengar-dengaran. Dan terakhir, kebijakan yang berhasil adalah kebijakan yang bukan ngandelin akal dan pikiran sendiri. Tapi yang ngandelin Tuhan. Karena kemurahan hati itu asalnya dari Tuhan. Kesempatan untuk memberi itu juga asalnya dari Tuhan. Agak miris sebenarnya ketika melihat tadi yang juara 1 itu anak-anaknya Tuhan. Yang ranking 1 orang terkaya di Indonesia tuh di KTP-nya anak Tuhan. Tapi ternyata ketimpangan terjadi di Indonesia cukup tinggi. Sekarang kita balikan ke diri kita sendiri. Kalau sekarang juga nih, teman-teman Ignite misalnya, nanya, siapa yang mau memberi di sini buat GKI yang masih belum punya gedung, punya izin, atau GKI yang membutuhkan dana. Kita mau ngeluarin berapa dari dompet kita? Kita mau ngasih apa selain uang? Bahkan mungkin kalau kalau diminta tulisan misalnya, atau diminta jadi panitia misalnya, bentar lagi ada acara-acara lain, itu kita kayak enggan gitu, berpikir berkali-kali gitu. Kalau kita gak punya compassion yang daripada Tuhan, kalau kita gak punya kerendahan hati yang daripada Tuhan,
Kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan pasti akan cukupkan semuanya, baik waktu, tenaga, uang, itu nggak akan bisa kita memberi. Dan nggak akan pernah kita bisa mengurangi atau menghilangkan ketimpangan. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan compassion. Tuhan Yesus berkati.